Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan inilah hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah hamba-Mu dan juga urapilah kami semuanya. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 19 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya adalah seorang muda, kaya, sukses, datang pada Yesus bertanya supaya dia bagaimana supaya bisa beroleh hidup yang kekal. Tetapi ketika itu dia ditanya oleh Tuhan Yesus apa saja pertanyaannya dijawab dengan baik awalnya. Ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini itu segala macam. Ya, hukum Taurat ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Semua dijawab dengan baik oleh pemuda itu. Lalu kemudian apa? Yesus berkata, kurang satu. Jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Ini yang sulit. Ya, karena apa? Ini loh, hati pemuda itu melekat di harta. Tidak dipungkiri, ini suatu kondisi yang tidak mudah bagi pemuda itu. Mungkin dia sudah berjuang sedemikian rupa, mau seorang lain yang menikmati. Ya, pikirannya sebatas harta ini milikku sendiri. Fokusnya di harta. Ya, ini unik memang kalau kita baca di pasal 19 ayat 22 ini. Orang muda itu mendengar perkataan pergi dengan sedih. Kenapa? Sedihnya alasannya karena hartanya banyak. Artinya begini, ketika harta sedikit mungkin orang tidak akan sedih. Ketika harta sedikit, ya punya sedikit diminta diberikan selesai. Tapi kalau banyak, susah. Karena disadari atau tidak, orang cenderung melekatkan hatinya kepada harta. Bahkan firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Iya kan? Jadi artinya apa? Harta yang paling berharga itu apa sekarang ini? Yang paling berharga ya harta benda kepunyaannya itu. Itu yang dimiliki pemuda itu. Padahal ada yang lebih penting daripada itu. Jadi mungkin orang berpikir dengan hartanya orang bisa beli ini dan itu. Bahkan ekstrimnya mungkin bisa beli surga. Padahal tidak bisa. Harta hanya untuk, ya istilahnya sifatnya sementara.
Sementara itu untuk mendapat yang kekal, kita mestinya mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus itu. Pemuda itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Cuma dikasih Tuhan, Yesus sampai berkata, sukar sekali. Ya, tidak berkata tidak mungkin ya. Sukar, masih mungkin. Ya, orang kaya masuk dalam kerajaan surga bisa nggak? Bisa. Tapi sukar sekali. Kenapa? Karena kecenderungan orang kaya. Orang kaya itu melekatkan hatinya pada hartanya. Kecenderungan orang kaya lebih mengandalkan hartanya daripada Tuhan, daripada perintah Tuhan. Sehingga terjadi seperti pemuda ini. Bahkan Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya, lubang jarum ini ada banyak pemahaman ya, penafsiran. Itu bicara satu tempat atau makna harafiah. Tapi intinya adalah bicara hal yang sulit. Hal yang tidak mudah. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang percaya kepadanya jadi kaya, itu bukan gitu. Berarti orang Kristen miskin aja dong. Bukan gitu. Ya, karena Yesus juga berkata, kok aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, termasuk kelimpahan tentunya berkat harta juga. Tetapi di sini yang terpenting kuncinya bukan masalah seberapa dia kaya, tetapi di manakah hatinya, di manakah percayanya. Kalau dia lebih percaya kepada hartanya, lebih mengandalkan hartanya, itulah yang membuat orang itu tidak berkenan dan tidak layak bagi kerajaan Allah. Sebaliknya, dia mungkin kaya, tetapi hatinya takut akan Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, dia mentaati Tuhan. Hartanya dia tidak hanya untuk kemewahan, untuk gaya hidupnya, untuk dirinya sendiri, tapi dia peduli kepada orang miskin, dia peduli pada pekerjaan Tuhan. Nah, orang kaya yang demikian inilah justru orang yang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang memberkati seseorang supaya orang itu jadi berkat, bukan berhenti pada diri sendiri. Pemuda ini berat melepaskan hartanya karena apa? Fokusnya di harta. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, ingatlah, jangan mengandalkan hartamu. Jangan menaruh hartamu di atas segalanya. Tapi jadikan Tuhan di atas segalanya. Dengarkan dia. Saya percaya kalau pemuda ini taat, maka Tuhan tetap memberkati. Ya, intinya mari dengarkan Tuhan. Jangan lekatkan hatimu pada harta, tapi melekatlah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar Tuhan bahwa orang kaya yang melekatkan hatinya kepada harta, yang selalu mengandalkan hartanya, yang seakan-akan semua bisa dimiliki dengan hartanya, adalah satu hal yang sangat menyedihkan karena sulit masuk dalam kerajaan surga. Kami melekatkan hati kami kepada Tuhan dan perintah Tuhan, sehingga berapapun harta itu tidak menghalangi kami masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini juga hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.